Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Dari mana saja ini? Jauh-jauh ya. Mungkin gak hanya Win Maliki aja. Mungkin banyak dari Winsa, dari apa? Dari Jakarta mungkin, dan juga dari Jawa Tengah, mungkin dari daerah luar Jawa juga banyak ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengadakan webinar, yakni dengan tema manajemen diri dalam menghadapi program New Normal Life, yakni kita akan mengambil topik why me, kenapa saya, seni mengelola masalah dengan indah. Nah, apa sih dengan tujuannya kita membuat hal ini? Nah, tujuannya ini kita ingin sharing-sharing kepada teman-teman gimana sih kita menghadapi masalah, terutama dalam program New Normal Life ini. Pertama kan kita kan dalam pandemi COVID-19 ya. Jadi kita dengan akan mungkin tujuannya kita bisa sekali menghadapi berbagai masalah. Sebenarnya mungkin dalam masalah keuangan ya paling banyak ya. Karena kita kan barusan ada pembayaran UKT, habis itu mungkin kebutuhan pokok agak mahal, dan juga dan lain sebagainya. Mungkin apa kuota internet yang masih belum terpenuhi untuk menghadapi kuliah daring selanjutnya. Baik, apakah dimulai teman-teman dari panitia? Arda, apakah sudah siap? Chat itu chat apa? Chat Zoom aja. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur mari kita ucapkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada atau hadir dalam acara kali ini. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk bagi kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Baik, selanjutnya mungkin lanjut pada CV yang pertama, yakni kurikulum vitae dari pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Dia bernama Puji Astuti, MPSI, psikolog. Dia tempat tanggal lahirnya di Sumeneb, Madura, tanggal 7 April 1990. Jenis kelamin perempuan, alamat sekarang Gang Sunan Ampel, Lawak Maru, Malang. Dan mari kita lihat kualifikasi kompetensi profesional. Beliau ini adalah sudah mendapatkan surat izin praktek psikolog yang diterbitkan dari Himsi Pusat, Himsi Jatim untuk saya. Dan itu beliau juga mendapatkan kompetensi pelatihan asesor kompetensi dan juga asesor internal SDM, sumber daya manusia. Selanjutnya, beliau juga mendapatkan asesor korban pada anak dan perempuan. Dan juga beliau mendapatkan training for trainer BNSP. Selanjutnya, beliau juga dalam masa organisasinya, beliau ini kalau nggak salah itu salah satu anggota DEMA UIN Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Next. Ya, ini bisa dilihat teman-teman, beliau ini adalah dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sangat kompeten dan juga berpengalaman pada bidangnya. Next. Next, Mas. Next, Mas. Halo. Maaf, sebentar. Masih ada kendala teknis.
Jadi, beliau ini juga merupakan pernah menjabat sebagai ketua DEMA, mohon maaf. Jadi itu yang benar adalah ketua DEMA Fakultas Psikologi Unmu Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2012. Dan juga beliau juga pada tahun 2012 adalah Kepala Biro Penelitian LKP 2M. Dan juga beliau adalah pengurus HIMSI Cabang Malang bidang 2, yakni peningkatan kompetensi. Baik, sebelumnya teman-teman, saya ingatkan kembali mengenai peraturan yang harus ditaati. Peraturan yang harus ditaati oleh audiens dan juga teman-teman yang ada di Zoom. Baik, sebentar saya bacakan. Yang pertama, yakni peserta diharapkan diri 30 menit sebelum acara berlangsung. Jadi mohon maaf tadi ada sedikit kendala, jadi mengenai sinyal dan juga dan sebagainya. Selanjutnya yakni yang kedua, webinar akan berlangsung selama 75 menit dengan rincian 5 menit sambutan oleh moderator dan juga pemaparan biografi singkat dan juga penjelasan awal materi sedikit, dan 5 menit untuk pembacaan dan penjelasan materi. 30 menit untuk sesi tanya jawab. Jelas G? Jelas ya? Oke. Selanjutnya, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan manfaatkan kolom komentar YouTube Anda dengan baik dan benar dengan cara mengisi format berikut. Jadi simak G, disimak ya. Yang pertama, nama lengkap. Nah ini harus lengkap, namanya nggak boleh anonim, nggak boleh ngawur, pokoknya lengkap. Habis itu asal instansi Anda, mungkin dari universitas mana, SMA mana, mungkin kalau kerja mungkin pada pabrik apa, itu mungkin bisa lebih nah itu lebih rinci agar kita dapat saling bertukar pikiran gitu loh. Oh di sini ternyata ada gini. Jadi kita dapat pengalaman baru. Selanjutnya, yakni pertanyaan Anda. Yakni bisa dilontarkan pertanyaannya di ada kolom selanjutnya. Ini jangan lupa ya kalau nggak sesuai dengan format ini berarti tidak dianggap. Ya, mohon disimak kembali ya. Yang pertama yakni nama lengkap, asal instansi, dan juga pertanyaan. Saya ulang lagi, nama lengkap, asal instansi, dan pertanyaan. Baik, lanjut pada poin keempat. Saat webinar berlangsung, peserta diharapkan mendengarkan dengan seksama dan agar webinar berjalan dengan lancar. Selanjutnya yakni materi pembicara dan e-notulensi akan dibagikan setelah pelaksanaan webinar dan pada di grup WA. Nanti kan ada 2 grup WA, lah itu nanti akan dibagi insya Allah. Selanjutnya yakni jangan lupa teman-teman nanti men-screenshot salah satu materi ataupun penjelasan itu nanti gunanya untuk Anda untuk mendapatkan sertifikat. Jangan lupa simak dengan baik-baik. Link absensi sendiri akan muncul setelah akhir webinar sendiri. Oh, selamat datang Bu Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Sebentar Bu. Ini mau membacakan tata tertib dulu untuk agar silakan dilanjutkan. Enggak apa-apa. Ya. Baik, selanjutnya yakni lanjut pada pembacaan peraturan. Setelah selesai webinar ini akan ada link yang disebar di grup WA. Jadi nanti agar teman-teman segera mengisi punya apa di akhir nanti karena akan ditutup langsung. Jadi untuk meminimalisir teman-teman yang yang mungkin curang, mungkin cuma datang di akhir aja. Selanjutnya peserta diharap memanfaatkan fitur kolom komentar YouTube dengan baik dan benar dan tidak berkata kasar, menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan, dan tidak memprovokasi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini
mumpung ada pemateri yang sangat luar biasa ini, marilah kita simak dengan baik-baik ilmu apa yang kita dapat pada hari ini. Tempat dan waktu saya persilakan, Bu Puji. Oke, ini langsung mulai ya. Suara saya kedengeran nggak ya? Halo? Ya, suara saya kedengeran ya? Oke, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan yang luar biasa untuk bisa sharing bareng mengenai bagaimana mengatasi problem ya, atau kalau di sini temanya adalah seni mengatasi masalah dengan indah kayak gitu. Jadi kenapa topiknya ini sengaja ya saya berikan di atasnya adalah why me gitu ya. Seni mengatasi masalah dengan indah karena kadang dari kita itu saking apa ya, terlalu merasa bahwa kita adalah satu-satunya orang yang memiliki masalah sehingga berorientasi pada diri, menyalahkan diri sendiri, memposisikan bahwa saya ini orang yang tidak mampu, memposisikan bahwa saya ini adalah orang yang tidak bisa melakukan apa-apa dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa why me gitu ya. Kenapa saya yang harus mendapatkan masalah seperti ini gitu loh. Kenapa nggak orang lain? Kenapa saya yang udah baik? Kenapa saya yang udah melakukan segala sesuatu tuh sesuai dengan tracknya, tetapi kenapa saya yang masih harus punya masalah kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi satu pokok bahasan yang saya pikirkan. Tema ini sebenarnya berangkat dari banyaknya masalah ya, banyaknya klien yang misalnya datang ke saya untuk konsultasi, baik itu online maupun offline. Banyak di antara mereka itu mungkin lebih dari 50% dari mereka itu selalu berkata, "Kenapa aku?" Kenapa aku yang dihadapkan dengan posisi yang seperti ini? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan mereka? Gitu. Kenapa orang lain tuh hidupnya tuh enak banget gitu? Kenapa orang lain itu bisa mencapai apa yang dia inginkan? Padahal dia misalnya berperilaku tidak baik, tapi kenapa dia masih bisa lolos gitu dari kehidupan yang tidak nyaman? Kenapa aku berada sendiri di sini gitu? Oke, mungkin itu sekilas tentang latar belakang kenapa kok ada pertanyaan why me ya, karena memang begitulah ketika seseorang menghadapi masalah. Baik, next slide-nya, untuk slide selanjutnya. Di sini problem atau masalah itu apa sih gitu ya. Pada webinar kali ini saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang teori gitu ya, tapi nanti saya berharap praktisnya itu seperti apa. Karena ini juga live di YouTube, bagi yang mengikuti live saya ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti juga gitu ya. Kenapa saya tidak terlalu banyak membahas teori, karena biar lebih praktis gitu ya, biar bisa langsung dipakai, biar bisa langsung digunakan gitu di kehidupan kita sehari-hari. Problem atau apa sih itu masalah? Singkatnya adalah masalah merupakan ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Saya berharap bahwa pagi ini akan mendung gitu ya, atau saya berharap bahwa pagi ini akan cerah, tapi ternyata pagi ini adalah hujan gitu. Saya berharap orang tua saya mampu memahami kondisi saya, tapi ternyata mereka tidak bisa memahami apa yang saya maksud gitu. Nah, ketidaksesuaian itu setidaknya ada 3. Yang pertama, ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan itu di lingkungan keluarga. Siapa kalau di lingkungan keluarga? Bisa orang tua, keluarga besar, kakak adik, dan lain sebagainya.
berharap bahwa lingkungan itu adalah tempat kita kembali, tempat kita pulang, orang yang selalu memahami, tapi ternyata kenyataannya mereka juga punya masalahnya masing-masing, mereka juga punya masalah sendiri, orang tua punya masalah antar satu dengan yang lainnya sehingga tidak sempat untuk memikirkan masalah kita. Nah, misalnya kenyataannya itu terjadilah problem. Problem merasa tidak dihargai, problem merasa di rumah itu tidak menjadi tempat yang nyaman, problem merasa bahwa orang tua itu tidak mengindahkan saya dan lain sebagainya gitu. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu adalah lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan, misalnya saya berharap bahwa teman-teman saya, bahwa lingkungan sosial saya akan mendukung apa ide-ide saya, bahwa teman saya akan menerima saya apa adanya, kekurangan saya, bahwa saya berasal dari latar belakang seperti apa, bahwa saya kepribadiannya seperti apa. Saya berharap bahwa mereka akan menerima saya apa adanya. Tapi kenyataannya ada beberapa orang atau lingkungan yang tidak menerima kita apa adanya, tidak mendukung ide-ide kita, apa namanya, merasa bahwa kita itu orang yang aneh gitu karena mungkin punya pendapat-pendapat yang nyeleneh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan pendidikan atau pekerjaan ya, bagi teman-teman yang mungkin sedang kuliah, sedang sekolah, itu masalahnya adalah di lingkup pendidikan. Entah itu berkaitan dengan kesulitan dalam memahami pelajaran, kesulitan dalam memahami instruksi atau penyelesaian tugas, kesulitan dalam menerka atau memahami tutornya, dosennya, gurunya, dan lain sebagainya. Itu bagi teman-teman yang masih studi. Tapi bagi teman-teman yang itu di pekerjaan, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tugas yang diberikan kepada dia, kesulitan untuk menerima teguran dari atasan, kesulitan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas dengan waktu, dengan tepat waktu, misalnya seperti itu. Jadi ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan di lingkungan masa manapun itu akan menjadi sebuah problem. Ada yang di lingkungan keluarga dia baik-baik aja sesuai antara harapan dengan kenyataannya, tapi di lingkungan sosial dan pendidikan atau pekerjaannya dia tidak mendapatkan itu, atau begitu juga sebaliknya. Atau ada bahkan orang yang merasa bahwa dia di lingkungan keluarganya merasa itu adalah problem, di lingkungan sosial dia juga tidak diterima oleh lingkungan sosialnya karena dia tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik. Begitu juga di pendidikan, akhirnya menjadi masalah. Dia tidak fokus dalam menyelesaikan tugas, dia tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaan. Atau misalnya kalau dalam keluarga itu adalah sebuah pasangan suami istri gitu ya, karena ada masalah di mereka, akhirnya dia juga menutup diri juga dari lingkungan sosialnya, pekerjaannya juga menjadi tidak fokus atau terganggu karena ada banyak hal yang dia pikirkan, seperti itu. Ini adalah tentang masalah atau apa itu problem. Jadi apa-apa yang tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan itu adalah namanya problem dimanapun itu. Oke, secara teori setidaknya ada 3 respon ketika orang menghadapi masalah. Ada yang approach ya, mendekat. Jadi, ketika dia misalnya, punya masalah dengan temannya, dia terus saja di apa namanya, eee, apa ya, kalau orang, bahasa lainnya itu begini, misalnya ada teman saya nih yang nyerang saya secara pribadi gitu, kita serang balik. Tanpa kita memikirkan kenapa dia menyerang kita pokoknya kita serang aja terus. Ini akan membuat kita menjadi capek, karena terus saja capek kan lama-lama. Kenapa? Manusia itu punya batas kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah gitu. Dia punya rasa capek ya, secara fisik dia juga punya rasa capek, psikis juga dia akan ada rasa capek. Jadi ketika kita terus fight dengan orang, berantem aja terus dengan ada orang nggak suka dengan kita, kita fight, ada orang yang ini nggak suka, kita ini lagi, kayak gitu. Itu kan akan menjadikan kita capek, kayak gitu. Ada yang avoid, avoid itu kayak menghindar gitu ya. Ketika ada masalah, dia kabur gitu dari masalah itu. Misalnya, ada orang nggak suka dengan dia,
dia pergi dari orang itu, begitu aja terus. Ada yang tidak, misalnya ke harapan saya, hari ini saya mampu menyelesaikan tugas, tapi karena ternyata saya agak males atau saya mungkin tidak enak badan, akhirnya tugasnya tidak selesai, dimarahin sama dosennya, dia kemudian pergi dari situ. Itu namanya menghindari masalah. Ini juga pola penyelesaian masalah yang kurang tepat. Nah, yang ketiga itu adalah approach avoid. Jadi kadang kala kita mendekat itu untuk memahami apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, saya hadapi masalah saya bahwa saya sekarang misalnya bermasalah dengan orang tua saya, bahwa orang tua saya menuntut saya A, B, C, D. Saya harus menghadapi orang tua saya yang seperti itu dengan cara apa? Kita berbicara apa sebenarnya yang diinginkan oleh orang tua dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh saya. Tapi kadang-kala kita juga harus approach, harus menjauh dari situ. Kalau misalnya dirasa kita sudah tidak sanggup untuk menghadapi masalah itu, terlalu banyak beban yang kita pikirkan, me time, ambil waktu untuk sendiri, untuk ngecas gitu ya, untuk ngisi amunisi psikologis kita gitu ya, baru kemudian kembali. Ya, ada banyak cara ya, biasanya penyaluran hobi, ada banyak caranya. Setiap orang tuh punya copingnya masing-masing ya, cara masing-masing ya. Ada yang dia itu kayak me time-nya mungkin, pergi, kalau belanja, nanti problemnya nggak punya uang lagi gitu, susah lagi ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia pergi ke suatu tempat, ada safe place-nya dia, ada tempat yang nyaman bagi dia, itu akan menjadikan dia jadi lebih, apa ya, bisa untuk menghadapi lagi. Jadi kadang kala ketika ada masalah itu kita harus mengukur diri kita, apakah saya secara psikologis saya mampu untuk menghadapi itu sekarang? Mampu itu artinya begini, kita mampu untuk kontrol untuk tidak marah, kita mampu untuk kontrol diri kita untuk tidak berpikir irasional atau tidak rasional, kita mampu mengkontrol sikap dan sifat kita untuk tidak menunjukkan sikap dan sifat agresi. Nah, baru dihadapi. Tapi ketika kita masih belum mampu untuk kontrol itu, kita ambil jeda, kita ambil waktu, kita ambil jarak ya untuk mengecas atau mempersiapkan diri kita untuk menghadapi problem tersebut. Jadi seperti itu. Oke, silahkan dilanjutkan. Ini tadi terkait dengan responnya ya. Nah, masalah yang dihadapi akan menjadi tekanan. Jadi masalah-masalah itu, apa-apa yang tidak sesuai antara harapan dengan kenyataan itu, harapannya adalah hari ini saya bisa mendapatkan materi yang luar biasa. Harapannya adalah hari ini saya berekspektasi bahwa Fiji akan menyampaikan dengan seperti apa, tapi ternyata tidak. Nah, itu kan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini akan menjadi tekanan. Bisa itu kekecewaan, kemarahan, kesedihan. Nah, tekanan atau bahasa psikologisnya ini adalah namanya stresor. Stresor atau tekanan ini yang menyebabkan orang stres. Kenapa saya pakai istilah stres? Karena ini yang biasa atau banyak terjadi atau awam pada umumnya orang tuh make gitu ya. Harus stres aku gitu ya. Apa-apa harus stres aku ngadepin dia. Nah, artinya dia orang ini sedang memiliki tekanan yang membuat dia tuh menjadi stres kayak gitu ya. Jadi masalah yang kita hadapi itu bisa menjadi tekanan bagi kita atau stresor bagi kita yang memunculkan rasa stres gitu ya. Saya stres nih kuliah daring gitu ya, udah usaha banget untuk gimana caranya nih saya ini bisa fokus gitu ya dengan kuliah daring, tapi ternyata ada aja gitu ya, antara harapannya saya bisa ikut kuliah daring dengan baik, harapannya saya bisa menjalin hubungan positif dengan lingkungan kita, dengan orang yang kita sayangi, faktanya ternyata saya tidak bisa menjalin hubungan yang positif, sehingga yang terjadi adalah saya kecewa, saya merasa sedih, saya merasa tertekan karena apa? Antara apa yang saya bayangkan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kemudian menyebabkan stres. Oke, berbicara tentang stres selanjutnya, stres itu terbagi menjadi dua. Ada namanya eustress, ada namanya distress. Jadi wajar nggak sih orang stres itu, atau boleh nggak sih orang stres itu? Boleh banget ya. Stres itu malah dianjurkan, harus stres kita itu. Kenapa?
Karena dengan stres, kalau kita pakai sisi yang pertama ada eustress, yaitu stres yang membangun, stres yang membuat seseorang itu semakin produktif. Jadi kalau misalnya Anda tuh stres, Anda itu merasa kecewa karena Anda patah hati, misalnya ditinggalin pasangan atau ditikung di sepertiga malam ya, yang lagi hits itu yang lagi happening, atau kalau Anda sekarang ini menjadi sad boy atau sad girl gitu ya, kan karena itu kan menjadikan kita menjadi stres. Nah, di kondisi seperti itu kalau kita menjadikan stres kita itu sebagai eustress, maka stres yang kita hadapi saat ini, misalnya jadi sad boy atau sad girl gitu ya, akan membuat kita itu semakin bisa produktif, semakin termotivasi untuk melakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan cara apa? Misalnya, kalau kita itu sebelumnya misalnya belum bisa menjadi orang yang legowo atau ikhlas menerima sesuatu, dengan kondisi seperti ini saya berusaha mengupayakan diri saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih ikhlas lagi, misalnya seperti itu. Atau kalau sebelumnya saya itu tidak mampu untuk menulis gitu ya, sebuah tulisan yang itu bisa dibaca orang, ketika saya menjadi sad boy atau sad girl atau kita menjadi orang yang dikecewakan, kita bisa menuliskannya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk apa namanya, selain tulisan itu bisa apa ya, karya dan lain sebagainya. Jadi diarahkan kepada hal-hal yang lebih produktif, itu namanya eustress. Atau begini, karena contohnya saya diberikan tugas oleh dosen gitu, dosennya misalnya agak-agak killer kayak Bu Fuji gitu ya misalnya ya, jadi kayak saya nggak killer nggak sih? Oh, saya nggak killer. Jadi kayak misalnya dosennya itu kayak rigid banget, kemudian teliti kayak gitu ya. Jadi setiap kata per kata itu dijadikan sebagai apa ya, dikoreksi gitu penuh, dan itu kan bikin kita tuh kayak jadi stres gitu. Duh, ini nanti kalau ditolak gimana? Duh, ini kalau salah kayak gimana? Itu kan jadi stresor, jadi tekanan bagi kita. Maka apa? Ketika kita membuat stres kita itu menjadi eustress, kita akan mengumpulkan banyak referensi ya, membaca banyak buku, membaca banyak jurnal untuk menyelesaikan tugas tersebut. Itu namanya eustress, stres yang membangun. Atau ketika misalnya kita punya masalah problem di rumah tangga, di keluarga kita, kita yang harusnya itu tidak rajin ibadah menjadi rajin ibadah, itu namanya stres yang membangun atau membuat orang semakin menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi itu namanya eustress. Yang kedua, ini adalah karena tadi yang terjadi stres itu terbagi menjadi dua. Yang kedua adalah distress, stres yang merusak ya. Yang namanya stres yang merusak, orang stres itu merusak, ada yang bisa membangun, ada yang merusak. Merusak di sini adalah contohnya ya tadi, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Misalnya menyalahkan keadaan gara-gara pandemi, gara-gara apa namanya, kondisi gara-gara COVID-19 menjadikan semua harapan saya itu, semua cita-cita, semua rencana kita itu tidak bisa saya jalankan dengan baik, misalnya seperti itu. Menyalahkan keadaan. Gara-gara dia itu pergi kepada yang lain, atau gara-gara sifatnya dia membuat saya itu sakit hati, atau gara-gara saya itu diputusin, atau gara-gara saya itu ditikung gitu ya, membuat saya seperti ini. Nah, itu namanya menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, dan menyalahkan orang lain. Nah, stres yang seperti ini akan membuat orang itu menjadi tidak produktif. Ya. Apa dampaknya? Mengurung diri, tidak enak makan, senggol bacok gitu ya. Semua orang salah di mata dia, apapun yang dilakukan oleh orang lain itu salah di mata dia, kayak gitu. Kemudian uh, apa ya, orang lain karena dia menyalahkan orang lain, karena dia nggak mau tuh nggak mau merasa oh gara-gara dia seandainya saya tidak bertemu dengan dia, atau seandainya nah dan lain sebagainya, itu kan bawaannya ke energi kita itu kayak jadi negatif gitu. Apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita lakukan itu adalah menjadi negatif, tidak enak makan, tidak fokus, tidak konsentrasi kayak gitu.
Atau kalau misalnya mau dibuat contoh yang sama nih, mendapatkan tugas gitu dari dosennya gitu ya, tugasnya dosennya, Bu Fuji tuh orangnya kayak gini gini gini," gitu kan, susah, sulit, ya udahlah nggak usah dikerjakan, ngapain juga nanti tetap disalahin. Itu namanya di-stres, oke? Semoga bisa dipahami, silahkan dilanjut untuk slide selanjutnya. Setelah kita kita itu bisa memilih ya, setiap orang bisa memilih reaksi apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi suatu masalah. Ketika kita ada satu problem ya, misalnya satu masalah yang sama, kita bisa meresponnya, itu kita bisa memilih. Kita mau menjadikan masalah itu sebagai eustress atau kita menjadikan masalah itu sebagai distress. Jadi itu adalah pilihan. Jadi teman-teman, kalau ada orang tuh yang sering mengatakan bahwa iya memang begini keadaannya gitu ya. Kita itu nggak akan bisa merubah keadaan. Misalnya hari ini saya berharap akan hujan gitu, ternyata cerah. Kita kan nggak bisa tuh untuk menghentikan cerah kemudian kita ganti hujan. Ya, pasti pasti yang ada yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon itu. Bagaimana kita membuat diri kita untuk bisa memilih. Saya akan menjadikan masalah ini sebagai apa? Apakah menjadi kita sebagai produktif atau justru akan merusak diri kita. Nah, makanya setiap orang bisa memilih reaksi apa yang akan dilakukan ketika menghadapi suatu masalah. Mau menjadikan masalah atau tekanan sebagai use atau dis itu adalah pilihan kita masing-masing. Nanti di akhir akan saya lebih tekankan kenapa kita bisa memilih gitu. Kita mau menjadikan diri kita seperti apa. Dan perlu digarisbawahi teman-teman, bukan hanya karena kita itu bisa menyelesaikan satu masalah hari ini dan seterusnya kita akan tidak ada masalah. Itu adalah distorsi kognitif, itu adalah pendapat yang salah. Jadi kalau misalnya hari ini kita bisa menyelesaikan masalah, besok bisa jadi kita akan kesulitan, besok akan dan lain sebagainya. Karena apa? Setiap perkembangan setiap perkembangan manusia itu kan punya tugasnya masing-masing. Saya kasih contoh nih, kalau waktu TK PR paling berat adalah mewarnai jangan sampai keluar garis misalnya. Kalau waktu SD gitu ya, agak berat tuh udah ada matematika hitungan, tapi tidak sekompleks PR ketika di SMP. Ketika di SMP, ujian SMP tidak sekompleks di SMA. Ketika di SMA tidak sekompleks ujian skripsi dan lain sebagainya. Artinya, semakin kita itu tua, semakin kita itu dewasa, maka tugas-tugas perkembangan itu semakin kompleks. Maka problem atau masalah juga akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan keterampilan-keterampilan atau cara-cara yang itu dibiasakan dalam diri kita untuk bisa menyelesaikan masalah yang kompleks tersebut. Kayak gitu. Ada yang kemudian saya sudah berusaha gitu ya, tapi kenapa kok nggak bisa gitu ya. Nah, ini dia. Besar kecilnya sebuah masalah bukan bergantung pada jenis masalahnya, tapi respon kita terhadap masalah itu. Contoh, sama-sama masalahnya lagi misalnya kita mau ke warung gitu ya, kita mau ke warung mau beli makanan yang kita suka gitu ya, ada 2 orang atau ada 3 orang gitu kan, ada 2 orang aja biar mudah. Si A ini meresponnya ya udahlah saya nggak mau makan nih karena makanan yang yang saya suka itu nggak ada gitu, saya kan pengennya itu adalah respon orang pertama. Respon orang kedua, oh ya udah nggak apa-apa karena memang makanannya nggak ada, ya udah kita bisa apa gitu kan, karena memang makanannya nggak ada, pilihannya saya akan mencari ke warung lain atau saya akan makan makanan yang mungkin sejenis atau mirip dengan itu. Nah, berarti masalahnya sama tapi respon kita terhadap masalah itu yang berbeda gitu. Contohnya lagi begini gitu, kita punya masalah nih dengan orang tuh marah sama kita gitu ya, misalnya, "Loh kamu tuh dasar A, B, C, D," gitu ya. Nah, orang pertama meresponnya adalah, emang dia tuh dasarnya orangnya kayak gitu, nggak tahu diri, sudah ditolongin, dan lain. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, coba ketika kita lihat, oh dia sedang marah-marah, kenapa ya dia kok marah-marah? Apa ada yang salah dengan saya? Nah, kan jadinya beda. Jadi teman-teman, masalah yang sama bisa direspon berbeda, maka dampaknya ke diri kita juga berbeda. Dan kita diberikan otoritas untuk bisa memilih respon apa yang akan kita berikan pada masalah-masalah yang kita hadapi. Oke, next. Nah, ini self awareness ya. Coba sekarang
teman-teman ke diri kita masing-masing menyadari, coba diingat-ingat apa sih yang selama ini menjadi masalah bagi kita. Boleh deh dicatetin gitu kalau teman-teman lagi pegang alat tulis gitu ya. Apa yang selama ini menjadi masalah bagi kita? Apakah itu keluarga kita yang menjadi masalah bagi kita? Atau teman-teman kita yang menjadi masalah bagi kita? Atau apa? Atau jangan-jangan diri kita yang justru membuat masalah kayak gitu. Apa contohnya? Banyak gitu ya. Kadang sebenarnya itu bukan masalah, tapi kita buat-buat itu sebagai masalah kayak gitu. Nah, coba sekarang teman-teman itu menyadari di diri sendiri, ingat-ingat apa yang selama ini menjadi masalah. Kalau misalnya saya mau sedikit singgung ya, misalnya kalau itu masalahnya itu perkuliahan gitu ya. Masalahnya adalah mungkin teman-teman kesulitan untuk memahami tugas. Apakah itu masalah? Bukankah orang lain juga mengalami hal yang sama? Bukankah orang lain juga kesulitan untuk memahami dan menyelesaikan tugas? Apakah itu sebuah masalah? Atau kalau teman-teman mungkin di keluarga gitu ya, dengan orang tua yang katanya nggak support misalnya, nggak support dengan atau nggak mendukung dengan apa yang diinginkan teman-teman. Apakah itu sebuah problem? Atau jangan-jangan kita yang membuatnya itu menjadi sebuah masalah kayak gitu. Bagaimana kita merespon masalah yang ada di sekitar kita, kemudian lakukan evaluasi. Jadi kayak apa sih ketika saya ada masalah itu, coba diingat-ingat apa respon kita pada masalah itu, kemudian coba lakukan evaluasi. Dengan ketika kita merespon masalah itu dengan seperti itu, apa yang terjadi? Gitu. Coba lakukan evaluasi. Oke, lanjut. Nah, kita akan masuk pada step penyelesaian masalah. Ada setidaknya 6 step dalam menyelesaikan masalah dengan indah ya. Yang pertama adalah fokus pada solusi bukan pada problemnya. Iya, saya ulangi lagi. Ada 6 teknik cara menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah fokus pada solusinya bukan pada problemnya. Fokus pada solusi bukan pada masalah ya. Kebiasaan kita itu selalu mengingat-ingat masalahnya, tapi lupa bahwa adanya masalah itu sebenarnya harus diselesaikan, bukan untuk diomongin, bukan untuk dibesar-besarkan, bukan untuk dijadikan pertengkaran atau permasalahan. Misalnya nih, kita ada ketidaksesuaian dengan teman gitu ya. Misalnya si teman A ini pengennya warnanya, misalnya kita diberikan tugas cover tugas gitu ya, cover misalnya kita bikin makalah gitu. Si A ini tuh pengen tugasnya itu warna covernya itu warna hijau misalnya, si B pengennya itu merah, si C itu ini. Nah, kalau kita berorientasi itu misalnya kita nih mau berorientasi pada masalahnya. Ya, kenapa sih kamu tuh nggak suka warna hijau? Kenapa kamu kok sukanya warna ini gitu? Harusnya kan kamu paham bahwa ini tuh tugasnya. Itu kita berorientasi pada masalah. Atau misalnya ketika kita tuh ada masalah dengan apa ya sekitar ada salah paham dan lain sebagainya. Ya harusnya kan kamu memahami saya gitu. Kenapa kamu nggak memahami saya? Padahal kan saya sudah memahami kamu. Harusnya itu kamu tuh juga paham bahwa aku kondisinya kayak gini. Harusnya. Nah, ini namanya berfokus pada masalahnya, tidak berfokus pada penyelesaian. Kalau kita terus-terusan berorientasi pada permasalahan, itu nggak akan ada selesainya. Maka fokus pada solusi. Kajian dari neuroscience menyebutkan bahwa otak kita ini, ya, otaknya manusia itu kesulitan menemukan penyelesaian masalah ketika kita fokus pada masalahnya. Jadi teman-teman, kenapa kita itu susah untuk memecahkan masalah? Ya, jadi salah satu ciri tanda kenapa kita itu kesulitan dalam menyelesaikan masalah itu disebabkan karena kita itu terlalu fokus pada masalahnya bukan pada penyelesaiannya. Jadi otak kita juga kebingungan, kesulitan untuk mencari solusinya. Kenapa? Karena ketika kita fokus pada masalah akan menemukan hal negatif yang itu mengaktifkan emosi negatif di otak kita. Gitu. Jadi kalau kita itu selalu apa-apa itu dijadikan masalah, ya,
maka kita tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena emosi negatif itu diaktifkan di otak. Emosi negatif ini kemudian menutupi potensi penyelesaian masalah kayak gitu. Kita ini kan punya satu kepala gitu atau satu sistem ya di tubuh kita namanya otak. Dia kan mengendalikan apapun yang kita lakukan, yang kita omongkan, yang kita kerjakan itu kan kendalinya di otak gitu ya. Nah, ketika kita mau menyelesaikan masalah tapi kemudian berorientasi pada masalah itu, ya itu tadi emosi negatif akan menutupi potensi penyelesaian masalah sehingga masalah yang harusnya diselesaikan justru berlarut-larut dan itu membesar. Ya. Nggak akan selesai, tapi justru lebih besar. Jadi akan membesar. Jadi awalnya masalahnya itu kecil, tapi karena kita terus menutupinya dengan kita gara-gara dia, gara-gara si ini menyalahkan orang lain, harusnya begini, harusnya begitu. Yang terjadi adalah otak kita ya terus tertutupi oleh hal-hal negatif itu. Jadi nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Kayak gitu. Ya. Terus step yang pertama, musuh murga bisa ditangkap ya teman-teman. Saya garis bawahi, otak kita kesulitan untuk menemukan penyelesaian masalahnya jika kita fokus pada masalah. Padahal yang memberikan kita insight, yang memberikan kita itu cara menyelesaikan masalah itu adalah otak kita. Jadi bagaimana mungkin kita itu akan bisa menyelesaikan masalah sementara sumber penyelesaian masalahnya sudah ditutupi oleh emosi negatif. Emosi negatif itu apa? Marah gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kecewa kayak gitu. Sedih kayak gitu. Oke. Yang kedua, step yang kedua adalah cari akar masalahnya gitu ya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Kadangkala dari kita itu pengen banget dengan instan, pengen cepet-cepet diselesaikan, harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Belum juga ditemukan apa sebenarnya masalahnya. Contohnya nih, saya ambil contoh yang gampang, misalnya telat kuliah gitu ya. Kita coba cari tahu, mengapa saya telat kuliah? Karena ketika saya menyalakan alarm, saya matikan alarm saya, dan saya tidur lagi. Oke, ketemu jawabannya. Tanya lagi, mengapa saya tidur lagi? Karena saya merasa lelah di pagi hari. Oke, ketemu jawabannya ya. Terus, mengapa saya lelah di pagi hari? Karena saya tidurnya kemalaman. Ketemu jawabannya ya. Mengapa saya tidurnya kemalaman? Mengapa saya tidurnya telat? Karena saya tidak merasa mengantuk setelah saya minum kopi. Jadi saya scroll feed IG, Twitter, buka YouTube, dan lain sebagainya. Kenapa saya minum kopi? Karena saya merasa ngantuk di sore hari. Karena kemarin malam saya tidurnya nggak nyenyak. Apa sebenarnya akar masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya berarti apakah kita ngantuk di sore hari? Seandainya Anda tukat cukup, misalnya Anda ngantuk, Anda minum kopi, atau Anda tidurnya kemarin tidak nyenyak. Kenapa kemarin tidurnya tidak nyenyak? Karena kemarin saya kemalaman ngegame. Berarti yang harus diselesaikan apa? Bukan alarmnya yang diselesaikan, bukan tidur malamnya, bukan. Jadi akarnya adalah karena kita tidak mampu mengontrol diri kita untuk tidak ngegame di hari kemarin. Kita ya tidak bisa mengontrol diri kita untuk tidak scroll feed IG yang banyak di kemarin sehingga memunculkan problem yang panjang. Maka penyelesaiannya adalah kontrol diri kita untuk tidak terlalu banyak buka feed IG dan dibatasi waktunya. Itu sebenarnya akar masalahnya. Ini salah satu contoh. Jadi teman-teman nanti bisa mengaplikasikan dengan masalah-masalah yang terjadi dengan teman-teman. Mengapa saya selalu marah? Ya karena saya nggak suka diusik. Kenapa orang itu mengusik kita? Benarkah orang? Nah itu harus ditanya sampai kemudian ditemukan akarnya. Kenapa harus dicari akar masalahnya? Karena begini teman-teman, kalau teman-teman itu mau membunuh ya, kalau mau menebang pohon ya, kalau kita tuh mau menebang pohon, kalau kita cuma pangkas tuh daunnya, besok tumbuh lagi gitu ya. Jadi kalau kita mau menebang pohon itu setidaknya kita tebang batangnya. Kalau tebang batangnya kan kalau hujan juga bisa jadi tumbuh lagi, artinya nggak selesai. Tapi kalau kita cabut sampai ke akarnya, maka akan selesai. Begitu juga dengan masalah.
Masalah itu harus ditemukan, apa sebenarnya akar masalahnya, dari mana sebenarnya akar masalah itu. Apakah akar masalah itu dari orang lain atau dari diri kita sendiri gitu ya, itu harus dicari tahu gitu ya, harus dicari tahu. Jangan-jangan semua itu berasal dari diri kita, bukan hanya dari orang lain, kayak gitu. Orang lain itu hanya kayak pemicu, misalnya seperti itu. Kemudian step yang selanjutnya adalah sederhanakan pola pikir Anda. Jadi, ini harusnya kayak gini. Jadi menyederhanakan pola pikir. Menyederhanakan pola pikir itu make it simple. Jadi gara-gara misalnya nih, gara-gara COVID itu saya tuh nggak bisa menyelesaikan, contoh nih mahasiswa nih yang mungkin bimbingan saya gitu ya, PKL gitu. Ya kan tuh saya nggak ngerti, ini nggak ada pembimbing ini, nggak ada pendampingan ini, nggak ada kayak gini. Nah, sederhanakan saja, apa sih masalah kita sekarang? Bayangkan kalau misalnya saya berada di posisi A, andai saja, atau apa yang apa ya, harusnya yang mereka tuh harusnya memahami saya, coba seandainya mereka bisa paham saya, kemudian dan sebagainya, maka semuanya selesai. Tidak, sederhanakan saja. Oh, masalah ini terjadi karena saya terlalu berharap bahwa orang lain itu apa namanya, memahami saya kayak gitu. Oke, baik, 10 menit lagi, lanjut. Membuat list atau daftar penyelesaian masalah sebanyak mungkin. Bagi teman-teman yang terutama yang baru belajar bagaimana step-step atau bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, itu bisa dituliskan. Saya punya masalah A, termasuk yang tadi tuh dipetakan tuh mengapa itu harus ada jawabannya, dan itu dituliskan. Kalau itu cuma dibayangkan di kepala itu nggak akan selesai. Maksudnya nggak selesai apa? Itu akan menjadi kayak benang ruwet gitu di kepala kita. Jadi dituliskan ide-ide yang muncul, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, bukan hanya diimajinasikan. Kemudian berpikir secara lateral ya, langkah selanjutnya. Merekognisi ide yang dominan. Maksudnya apa? Kita itu sebenarnya ketika menghadapi masalah, itu otomatis itu otak kita itu langsung punya ide sebenarnya. Cari ide yang dominan itu yang paling besar itu apa? Kemudian coba cari sudut pandang yang berbeda untuk melihat sesuatu. Jadi ibaratnya ya, kalau kita tuh melihat botol itu dari depan, coba lihat botol itu dari belakang, biar kita tuh menemukan sudut pandang yang berbeda. Kalau kita tuh nggak suka sama orang, ya, selama ini kita tuh menggunakan sudut pandang kita untuk menilai orang lain, cobalah untuk gunakan sudut pandang orang lain untuk menilai yang sebaliknya, sehingga kita menemukan hal yang berbeda dari masalah itu. Kemudian berpikir lateral ini juga bisa berfungsi untuk merilekskan kita dari pikiran yang rigid atau kaku. Kalau kita tuh ya pokoknya harus begini, nggak boleh, pokoknya ini adalah cara yang paling efektif, ini adalah cara yang paling tepat. Ini yang biasa saya lakukan, pokoknya harus seperti ini. Nah, itu kan pikiran yang rigid atau kaku. Ya. Coba lah ada alternatif, cari alternatif pikiran lain yang bisa dilakukan, dan biasanya dia akan memunculkan perubahan karena itu ada ide yang baru. Apa perubahan yang kita lakukan? Kalau kita punya masalah kemudian kita sudah berpikir merekognisi, oh ini nih yang harus saya lakukan nih, oh cara komunikasi yang seperti ini yang harus saya lakukan. Apa perubahan yang terjadi dalam diri kita? Setidaknya kita merasa lebih tenang dan nyaman gitu. Gunakan bahasa yang mendatangkan insight ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah itu, oh misalnya gini, saya tuh nggak punya ide Bu, pokoknya stagnan dengan adanya COVID ini saya nggak bisa ngapa-ngapain. Coba gunakan bahasa untuk mendirect otak kita. Bayangkan jika saya itu seorang apa, maka apa yang bisa saya lakukan dalam kondisi seperti ini? Atau andaikan saya ini apa, maka apa yang bisa saya lakukan? Kayak gitu. Hindari bahasa-bahasa yang menutup ide, atau bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu sementara lalalala, dan bagaimana mungkin saya bisa hidup dengan bahagia sementara keluarga saya tidak mendukung saya, bagaimana mungkin saya bisa mewujudkan mimpi saya sementara teman-teman saya tidak mendukung saya. Nah, itu adalah bahasa-bahasa atau yang menutup ide. Yang ini tidak boleh dilakukan. Tapi bayangkan, jika saya suatu saat menjadi seorang A, maka saya harus melakukan A, B, C, D untuk mencapai itu. Gitu, oke? Selanjutnya. Ini itu tadi 6 step. Nah, setiap problem, ya, every problem is telling you that something not currently working and that you need to know around it. Jadi bisa baca sendiri. Jadi kayak
Setiap masalah itu selalu memberikan kesempatan kita itu untuk membuatkan dia penyelesaian. Jadi masalah itu seperti memberikan kesempatan kita untuk menyelesaikan sesuatu, ibarat sebuah challenge gitu ya. Dengan adanya masalah, kita ini di-challenge untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Oleh karena itu, maka selesaikan masalah itu tanpa adanya judgement saya nggak mampu, saya nggak bisa, dan lain sebagainya. Fokus pada cara penyelesaian problem itu, tetap tenang ya. Kemudian jangan terlalu berpikir ini tuh complicated atau besar kayak gitu. Jadi berikan itu simple. COVID ini akan membuat orang itu seperti A, B, C, D. Atau ketika saya misalnya tidak dengan dia, maka hidup saya itu sudah tidak ada artinya. Apa-apa yang saya kejar selama ini itu tidak ada artinya, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat complicated. Cobalah disederhanakan. Oke, sekarang ada COVID, apa yang bisa saya lakukan? Oke, saya sekarang tidak dengan dia, maka apa yang bisa saya lakukan? Kayak gitu. Lanjut. Nah, terkadang masalah itu tidak semenakutkan itu kok. Hanya saja pikiran kita yang membuat kita itu terasa takut dan sakit. Enggak. Masalah itu tidak sebesar itu kok kadang. Contohnya ya, misalnya saya tuh beda pendapat dengan si A gitu ya. Kan masalahnya itu hanya di beda pendapat. Ya kalau kita beda pendapat dengan orang kan wajar. Kadang hati dan pikiran kita aja beda gitu ya. Awalnya saya pengen cari bakso, lihat soto, saya tiba-tiba pengen soto, itu hal yang wajar gitu ya. Jadi kadang masalah itu tidak sebesar itu dan tidak semenyakitkan itu. Oke, next. Nah, ini tidak peduli apapun profesi kita, ya, maksud saya apapun profesi kita ya. Misalnya saya ini sebagai psikolog gitu kan, yang pasti orang datang konsultasi untuk bisa menyelesaikan masalah. Apakah saya kemudian tidak punya masalah? Ya punya. Ya, jadi apapun profesi kita, dimanapun kita berada, siapapun pasangan kita nih, kadang kan kita tuh berandai-andai, kalau saya tuh hidup di daerah A, pasti saya akan bisa lebih bahagia. No, tidak seperti itu. Atau ketika saya misalnya dengan dia, saya jadian dengan dia, atau seandainya saya masih dengan dia, mungkin hidup saya akan lebih bahagia. Tidak sama sekali. Sebanyak apapun teman yang kita punya, saya nggak punya teman, makanya saya tidak bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita. Bukan seperti itu. Ya. Jadi tidak peduli apapun profesi kita, dimanapun kita berada, siapapun pasangan kita, siapapun pasangan ini selalu saya tekankan ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang tuh yang menggantungkan bahagianya itu kepada pasangannya gitu ya. Yang jadi apa? Kecewa, tambah sakit hati. Enggak. Atau kita menggantungkan kepada support atau link teman-teman kita. Kalau kita nggak punya teman, kita nggak bahagia. Kalau kita nggak punya teman banyak kita nggak bahagia. Tidak seperti itu ya. Jadi tidak peduli apapun profesi kita, dimanapun kita berada, siapapun pasangan kita, sebanyak apapun teman yang kita punya, kita tetap akan dihadapkan dengan yang namanya masalah. Dan yang dilihat itu bukan siapa kita, bukan siapa pasangan kita, bukan seberapa banyak teman kita, bukan kita dilahirkan dari mana, bukan. Tapi yang dilihat adalah kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu sudah dibekali itu. Kita dibekali otak yang berbeda dengan saudara-saudara kita, misalnya tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Kita ini diberikan bekal otak. Sehingga yang dilihat bukan apa profesi kita, siapa yang ada di belakang dia, bukan. Tapi cara kita menyelesaikan masalah. Next. Ya. Karena sukses yang sejati sebenarnya adalah ketika kita mampu melewati dan menyelesaikan setiap masalah yang datang menghampiri kita. Kenapa? Setiap pertumbuhan kehidupan pasti akan membawa masalahnya masing-masing. Selanjutnya, sebelum berakhir, ini sudah mau berakhir kayaknya. Oke. Dan penting sekali ya untuk tidak terlalu menyalahkan keadaan atau orang lain atas apa yang terjadi dengan kita. Karena siapa tahu ekspektasi atau harapan kita yang terlalu berlebihan pada mereka. Jadi kalau saat ini Anda sedang merasa kecewa
karena pasangan Anda, atau Anda merasa dikecewakan oleh orang lain, atau Anda dikecewakan oleh lingkungan Anda dikecewakan oleh keluarga Anda dikecewakan oleh teman Anda. Ya. Coba dilihat, jangan terlalu menyalahkan mereka yang tidak bisa memberikan kebahagiaan pada Anda, tapi coba lihat kembali, jangan-jangan harapan dan ekspektasi kita yang terlalu berlebihan pada mereka. Ya, kalau dalam Islam itu Sayyidina Ali menyatakan bahwa sepahit-pahitnya harapan itu adalah berharap pada manusia. Jangan-jangan Anda kecewa saat ini. Jangan-jangan Anda menisbatkan diri Anda sebagai sad boy atau sad girl hanya gara-gara harapan Anda yang terlalu berlebihan pada orang lain. Itu saja, kita buka diskusi. Dan yang terakhir, thank you. Mudah-mudahan bisa dicerna dan diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab ya. Yang pertama, ini sudah ada teman-teman yang memberikan apa namanya itu form yang di kolom YouTube ini telah masuk di kami. Baik, yang pertama untuk Bu Puji, waktunya untuk satu pertanyaan 5 menit ya Bu. Jadi yang pertama yakni pertanyaannya pertama dari Saudari Dina Zahiratul Amirah dari Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Dan pertanyaannya yakni bagaimana cara efektif agar kita dapat menerima kenyataan yang berbeda dengan harapan yang kita inginkan. Baik, Ibu, bisa dijawab? Oke. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi menerima kenyataan. Wah. Nah, ini teman-teman menerima kenyataan itu yang perlu kita sadari gitu ya sama diri kita. Kita tuh perlu jujur pertama. Ada beberapa respon. Jadi ketika kita punya masalah jedek gitu ya, ada satu masalah yang hadir dalam diri kita, respon pertama itu adalah respon emosional ya, sedih, marah dan lain sebagainya, itu hal yang wajar. Kemudian yang kedua adalah fase masih kayak nggak percaya, masa sih benarkah ini? Apakah benar saya menghadapi ini? Kemudian baru nanti di fase yang ketiga itu adalah mulai menerima. Jadi kalau misalnya teman-teman dihadapkan dengan sesuatu masalah, ketika teman-teman marah, sedih, awalnya itu nggak masalah, nggak apa-apa, ya. Tapi kemudian lambat laun sadari, ya. Diakui saja bahwa saya itu lagi marah, saya itu lagi sebel, saya tuh nggak suka dengan kondisi seperti ini. Itu boleh kok diekspresikan, ya. Boleh diekspresikan. Anda harus pahami emosi diri Anda dulu. Baru kemudian setelah Anda paham emosi diri Anda, nih saya tuh marah, saya kecewa. Yang Anda kecewakan itu apa? Itu harus disadari, difahami. Yang Anda sedihkan itu apa? Itu juga harus difahami dan disadari. Ketika sudah ketemu, oh saya marah misalnya karena misalnya nih saya itu marah dan sedih karena dia itu selingkuh misalnya, atau saya tuh marah dan sedih karena dia itu tidak memperlakukan saya layaknya janjinya dia, misalnya seperti itu. Nah, marah itu yang misalnya diarahkan seperti itu. Kalau sudah Anda menemukan apa yang membuat Anda marah, maka selanjutnya sadari, kalau Anda marah tuh fungsinya apa? Kalau Anda sedih tuh fungsinya apa? Itu tuh harus benar-benar disadari ya. Karena apa? Kalau enggak ya, kita itu kan banyak tuh yang pura-pura bahagia jadinya gitu ya, pura-pura baik-baik aja padahal nggak baik-baik aja. Itu karena dia berusaha untuk menutupi apa yang dia rasakan. Itu sebenarnya adalah cara yang kurang efektif dalam menyelesaikan masalah. Jadi tetap harus disadari dulu apa yang jujur sama diri sendiri. Contohnya begini Mbak, contoh jujur ya. Ketika kita sebelum tidur ya, ini tipsnya gitu ya bagi teman-teman yang punya masalah. Sebelum kita tuh mau tidur gitu ya, kita coba berbahan gitu, kemudian tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan dalam kondisi rileks. Kemudian kita sadari, apa sih yang mengecewakan saya hari ini?
Jujur aja, saya kecewa karena hari ini saya harusnya mendapatkan respon yang seperti ini dari lingkungan, tapi lingkungan saya tidak merespon itu. Saya kecewa dan itu dipreteli semuanya ya satu persatu. Ketika itu sudah dipreteli, maka saya maafkan saya dengan ini. Nah, saya menerima ini sebagai salah satu proses kehidupan baru. Jadi setelah kita mengakui perasaan itu yang marah dan sebenarnya baru kita kemudian menuju memaafkan, menuju menerima. Jangan langsung maafkan, jangan langsung terima. Karena apa? Kalau kita selalu berusaha untuk menerima dengan terpaksa ya. Saya tuh ada istilah kadang-kadang tuh kita tuh kayak ikhlasnya itu terpaksa gitu atau syukur kita itu terpaksa. Jangan paksa. Kalau kita belum siap untuk ikhlas, katakan saya memang belum ikhlas gitu ya. Saya memang marah, saya memang sakit hati. Gak apa-apa dikatakan itu. Jadi jangan mengatakan hal yang sebaliknya. Ketika mengatakan hal yang sebaliknya itu kalau dalam psikologi namanya defense ya. Defense ini akan tidak baik. Misalnya itu di-repress ke alam bawah sadar kita menjadikan kita menjadi cemas kayak gitu. Jadi akui saja apa-apa yang menjadi perasaan kita. Kemudian kita dengan sadar juga mengakui dan menerima itu sebagai satu proses kehidupan. Ya, baru kita bisa menerima. Kalau kita nggak melewati fase kita sadari dan jujur dengan diri sendiri akan sulit untuk menerima kenyataan. Dan satu pesan buat penanya tadi, jika itu sudah terjadi, berarti adalah part atau bagian dari kehidupan kita. Kalau kita belajar tentang teori kepribadian ya, apa yang terjadi dengan diri kita saat ini sebenarnya adalah akumulasi dari part kehidupan kita sebelumnya yang menjadikan Anda seperti ini. Karena part yang mengecewakan, karena part yang menyedihkan, Anda menjadi lebih tangguh, menjadi lebih baik. Tinggal sekarang bagaimana Anda mau menjadikan itu sebagai use atau distress bagi diri Anda. Dan kita bisa memilih itu. Dan satu lagi, apa-apa yang sudah terjadi di kehidupan kita tidak perlu kita sesali berlebihan. Yang perlu kita lakukan adalah menerimanya sebagai satu bagian dari kehidupan kita yang harus terjadi, yang menjadikan kita lebih baik. Kayak gitu. Semoga bisa diterima. Terima kasih Bu atas jawaban yang luar biasa ini. Selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu, pertanyaan dibatasi 4 pertanyaan, tadi sudah dapat 1. Yang selanjutnya yakni dari saudari Farah Salsabila M dari Universitas Diponegoro. Pertanyaannya yakni bagaimana cara kita menyelesaikan masalah bila masalah itu sudah menjadi lebih buruk karena pada awalnya kita hanya fokus pada masalah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mohon maaf saya kurang begitu menangkap pertanyaannya, suaranya agak kecil. Kenapa? Ini Bu, bagaimana? Intinya tadi dia masalahnya lebih gimana? Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah? Habis itu, bila masalah itu sudah menjadi lebih buruk, karena pada awalnya kita hanya fokus pada sebuah masalah, Bu. Jadi kayak apa ya, terombang-ambing gitu, Bu. Terlalu fokus pada masalah, ya. Karena apa ya, gak lost gitu, Bu. Gak apa, udah apa ya, kita itu fokus pada solusi-solusinya gitu, Bu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Oke. Jadi masalahnya menjadi lebih buruk gitu ya. Dia dari Undip, jauh sekali ya. Oke, selamat datang. Masalah ini menjadi lebih buruk gitu ya, karena pada awalnya itu kita punya 2 masalah sebenarnya karena kita fokus pada masalah satu gitu. Misalnya gini nih, saya punya masalah di kuliah gitu ya, skripsi misalnya yang belum selesai atau tugas yang belum selesai. Nah, saya juga ada masalah secara pribadi misalnya dengan pacar gitu ya atau dengan pasangan. Nah, ini karena saya lebih memilih fokus ke studi saya, jadi saya masalahnya dengan pacarnya menjadi lebih besar. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saya akan memilih begini, teman-teman. Kita itu bisa kok menentukan gitu. Masalah yang apa yang menjadi prioritas. Kita ini kan punya tuh banyak tugas gitu ya, tugas perkembangan. Kalau saya akan kembali kepada tugas perkembangan. Tugas perkembangan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian ke tugas yang lain itu. Kalau masalahnya menjadi lebih buruk, ya,
menjadi lebih buruk karena awalnya kita abaikan. Selama masalah ini kemudian bisa kita selesaikan, ya kita selesaikan saja. Tetap aja stepnya cari yang pertama tadi. Tidak usah kita fokus pada buruknya masalah itu, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan keburukan masalah itu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya kita itu lagi di ambang putus misalnya udah nggak bisa katanya disatukan misalnya karena saya lebih fokus kepada kuliah saya misalnya seperti itu masalahnya ini udah kayak nggak bisa dipertahankan ya sudah dengan kondisi yang terombang ambing ini apa yang bisa saya selamatkan kalau memang hubungan saya tidak bisa diselamatkan oke, saya akan menyelamatkan yang bisa diselamatkan saja gitu ya. Ibaratnya pernah nggak sih dengar ada satu cerita gitu ya tentang suami istri yang istrinya memilih dia yang tidak terselamatkan karena apa? Dia yang punya penyakit kanker. Jadi apa-apa yang sudah kronis yang tidak mungkin kita selamatkan itu direlakan saja. Tapi jika itu bisa diselamatkan, selamatkan. Dengan satu catatan bahwa kita harus siap secara psikologis ya, sakitnya, sedihnya, kecewanya. Nah, jika kos emosi yang harus kita keluarkan. Jadi misalnya gini, kalau itu dalam sebuah hubungan ya, misalnya belum suami istri kan itu masih belum 50-50 ya, jadi atau enggaknya kan. Artinya kan kita nggak bisa juga kalau terlalu memperjuangkan itu misalnya kan belum tentu juga itu menjadi milik kita. Tapi kalau misalnya itu kuliah itu pasti gitu ya. Jadi mana yang lebih harus diselamatkan dalam kondisi seperti itu yang dilakukan. Kalau sudah buruk banget, misalnya udah mau hancur ya sudah apa-apa yang tidak di luar kendali kita itu dilepaskan saja. Ada kalanya manusia itu harus melakukan tugasnya sebagai manusia karena tugas di luar kendali manusia itu sudah bukan lagi tugas kita. Misalnya dia sudah tidak bisa diajak komunikasi ya sudah. Anda tidak perlu membuang-buang energi Anda untuk hal-hal yang sebenarnya itu impact-nya pada Anda itu tidak lebih besar kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya modal emosinya itu lebih banyak daripada hasil yang didapatkan mending dilepaskan kayak gitu. Kalau cara penyelesaiannya sama saja dengan 6 step itu tadi bisa dilakukan. Mau itu masalahnya udah berat banget, udah hancur banget atau masalahnya sedikit, 6 hal itu bisa diterapkan. Kayak gitu. Baik, terima kasih Bu atas jawaban yang luar biasa. Selanjutnya mungkin untuk bersedikit waktu, ini dari saudari Nurul Alwiyah, mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Pertanyaannya, dalam memilih untuk menghadapi suatu masalah, kita sudah menggunakan respon yang positif, tetapi tetap saja yang dikeluarkan adalah negatif. Itu bagaimana menurut Ibu? Oke, dia gimana awalnya dia positif. Mohon maaf suaranya nggak begitu kedengaran. Ya Bu, pertama itu dia itu menggunakan respon positif Bu. Habis itu dia itu tapi hasilnya itu selalu aja negatif. Itu bagaimana menurut Ibu dalam mengatasi solusi tersebut? Mengatasi masalah Oke. Baik. Jadi padahal dia udah positif gitu ya, tapi hasilnya negatif. Saya tanya dulu nih, seandainya bisa diskusi ya. Selamat datang Makassar, luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa bermain-main nanti ke sana. Jadi apa ya? Kalau kita udah meresponnya katanya dengan positif. Tidak semua masalah itu bisa direspon positif itu gini. Kadang itu orang tuh melihat positif itu tidak ngapa-ngapain sebagai positif atau enggak kok. Misalnya nih saya contohin. Melihat pasangan kita itu ternyata sudah nggak nyaman gitu dengan kita atau teman kita tuh nggak nyaman dengan kita gitu ya. Enggak kok, nggak apa-apa. Dia itu apa namanya mungkin lagi lelah, lagi capek. Itu kan kita berusaha positif ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang kita ucapkan dan yang coba kita rasionalisasikan itu benar-benar dari yang Anda pikirkan dari hati? Itu kadang masalahnya, Mbak. Jadi kadang-kala itu kita tuh memaksakan diri kita itu untuk positif padahal sebenarnya hati kita tuh nggak berkata seperti itu. Ini namanya defense jadinya rasionalisasi ya kalau kita ngomong teorinya psikoanalisa gitu. Jadi kalau kita memang belum siap untuk positif, kalau kita tuh belum bisa menerima itu sebagai sesuatu yang positif, nggak apa-apa mengatakan bahwa
ya saya memang belum percaya, saya nggak bisa menerima itu hal yang wajar dan justru diakui saja gitu ya. Agar apa? Agar kita bisa melihat masalah itu dengan objektif ya. Itu tadi, berpikir dengan objektif. Jadi melihat masalah itu sebagai sebuah masalah memang ya, sebuah masalah yang harus diselesaikan. Jadi bukan bukan kemudian oh enggak kok enggak apa-apa semuanya akan baik-baik saja. Enggak seperti itu juga gitu loh. Artinya kalau misalnya positifnya itu sudah sinkron antara hati dan kemudian pikiran ya, antara kalau antara kita kan kalau kita ngomong agak teoritis ya, di dalam psikologi kita mungkin teman-teman sudah familiar dengan namanya id, ego dan super ego gitu ya. Id kita nih, pengen marah sama dia nih gitu. Kalau saya tuh pengen juga ngebales apa yang dikatakan ke dia gitu, sudah nyinyir aja misalnya kayak gitu. Itu kan keinginannya id kan. Si super ego bilang, jangan gitu, nggak boleh, kamu itu orang beragama, kamu tuh orang berakhlak, nggak boleh kayak gitu. Nah, si ego kan dia akan melakukan defense. Kalau defense-nya itu adalah bilang, ya udahlah nggak apa-apa diterima aja, emang dia gini kok. Itu kan dia melakukan rasionalisasi, kita tidak jujur. Kadang kita perlu jujur, aku sebenarnya kecewa dengan kata-katamu yang seperti itu. Kita bisa kan ngomongnya, maaf ya, aku tuh kecewa loh dengan kata-katamu yang seperti itu. Jujur, aku tuh merasa sakit dengan kata-kata seperti terserah kamu menganggap aku tuh baperan atau apa, tapi jujur aku tuh kesel, aku tuh kecewa dengan kata-kata kamu seperti itu. Itu yang benar sebenarnya, bukan kita kemudian lantas menelan mentah-mentah semua itu gitu. Justru ya impact-nya buruk apa? Kita menjadi cemas, karena apa? Kita merepress, kita berjuang, berusaha untuk positif gitu, nggak perlu kok, kita nggak perlu untuk mengatakan, ini harus kamu lakukan, ini harus kamu kerjakan. Kalau kita memang tidak bisa, katakan aja, maaf saya sedang sibuk. Itu jauh lebih baik daripada kamu mengiyakan, oh iya nggak apa-apa, tapi hati kamu tuh tidak iya. Itu akan menjadi defense ya, itu jadi buruk nanti jadinya ya. Itu pembahasannya di komunikasi asertif ya kalau di komunikasi, tapi kalau pembahasannya di psikoanalisa itu di defense mechanism atau mekanisme pertahanan ego kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Lebih baik dari mungkin ini ada ada sedikit waktu 5 menit lagi Bu. Mungkin tambah 2 pertanyaan lagi, jadi totalnya 5 pertanyaan. Kata dulu, apakah bisa? Oke, kenapa? Mohon maaf. Duh, ini suaranya kecil sekali. Ya nggak tahu. Closing statement gitu maksudnya. Ini ada ada waktu 5 menit lagi, jadi mungkin bisa nambah 1 pertanyaan lagi. Jadi totalnya 5 pertanyaan. Monggo silahkan. Baik. Silahkan. Ini dari saudari Nurul Fitriah, asal instansi Universitas Mercu Buana, Bekasi. Ini mungkin pertanyaannya ini mungkin pernah jadi meme Bu yang trending di Twitter, yakni overthinking. Nah ini bagaimana sih cara kita untuk menghindari sikap overthinking? Terima kasih, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, overthinking ya. Nah, saya akan membahas dari beberapa sudut pandang. Kita lihat dulu, kenapa sih orang itu overthinking? Overthinking itu kan bentuk dari kecemasan ya, gitu ya, karena kita cemas. Nah, ada memang orang yang memiliki ciri kepribadian overthinking, ada memang orang yang punya ciri kepribadian yang membuat dia itu selalu overthinking kayak gitu. Yang kedua, ya, dia ini menjadi overthinking karena memang selama ini dikondisikan oleh lingkungannya. Jadi itu udah dibentuk di keluarganya itu untuk antisipasi apapun, jangan-jangan udah kayak Nurun ini kalau kita prinsipnya behavioral ya. Jadi kayak dibiasakan di rumah itu untuk selalu mengantisipasi kalau misalnya nanti jangan-jangan banjir, jangan-jangan apa. Nah, itu kita terbiasa. Atau kalau kita itu mau melihat dari sudut pandang kognitif, memang ada kesalahan berpikir. Ada kesalahan berpikir dari dalam diri kita. Seharusnya itu satu titik kita jadikan itu menjadi titik yang gede, misalnya itu hanya setitik tinta gitu ya. Kemudian titiknya itu kita jadi spidol. Itu karena ada kesalahan berpikir ya. Ada distorsi kognitif kalau kita dari sudut pandang kognitif. Atau irrational belief kalau kita pakai punyanya heredity gitu ya. Atau kalau kita itu pakai sudut pandangnya psikoanalisa, mungkin ada trauma di masa lalu
ya, yang itu belum selesai di dalam diri kita. Karena itu belum selesai, ketika ada satu masalah yang mungkin mirip atau hampir sama, kita responnya menjadi berlebihan. Nah, saya tanyakan nih kepada penanya ya, nanti saya akan bahas satu-satu deh, nggak apa-apa. Anda yang mana? Apakah Anda tipikal orang yang punya trauma di masa lalu, yang kemudian menjadikan Anda itu kayak overthinking ya, karena trauma itu? Berarti kalau Anda berada di posisi ini, Anda selesaikan traumanya dulu. Anda harus berdamai. Anda harus finishkan bisnis yang masa lalu itu dengan cara apa banyak kok ya. Kalau misalnya Anda ada trauma, saya kasih satu teknik aja misalnya dengan empty chair gitu ya. Anda pernah trauma dengan apa? Anda lakukan relaksasi di situ di depan Anda disediakan kursi bisa ya. Kalau ini masih bisa dilakukan sendiri, tapi kalau nggak bisa silahkan Anda datang ke profesional ya. Tapi kalau Anda bisa melakukan boleh coba-coba nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya Anda nggak bisa silahkan datang ke profesional. Anda bayangkan apa yang menjadi trauma itu ada di depan Anda ajak ngobrol dia dan selesaikan. Kayak gitu, bisa dengan seperti itu ya. Ini kalau Anda trauma. Tapi ya, kalau Anda ini overthinking-nya itu karena dibiasakan oleh lingkungan, behavioral, maka yang harus Anda lakukan mulai sekarang latihan untuk meminimalisir overthinking-nya. Dengan cara apa? Misalnya kalau Anda sudah tidak overthinking, berikan apresiasi pada diri Anda. Reward, punishment ya sifatnya ya. Bisa seperti itu. Karena memang Anda dibiasakan selama ini untuk overthinking kayak gitu. Maka kita juga harus menyelesaikannya dengan cara pembiasaan yang baru. Karena overthinking-nya disebabkan oleh pembiasaan. Tapi kalau overthinking-nya itu disebabkan karena distorsi kognitif atau kesalahan dalam berpikir, maka yang harus diselesaikan adalah pola pikir Anda. Dengan cara apa? Berpikir simple. Caranya apa? Kalau kita sudah berpikir banyak nih, jangan-jangan ini, jangan-jangan nanti terjadi kayak gini, ngaca, ya, bercermin, tanya, emang kayak gitu, ta? Emang benar seperti itu? Apa datanya? Apa faktanya? Munculkan fakta-fakta yang benar-benar ada. Jadi kalau di orang yang overthinking karena dia distorsi kognitif itu nggak cuma bisa diomongin tanpa fakta, counternya itu harus dengan fakta. Harus dengan fakta yang jelas. Nah, kalau sudah ketemu faktanya, ini loh faktanya. Oh iya ya, besok ini loh faktanya. Oh iya ya, jadi di counter terus. Kalau itu kaitannya Anda berada di distorsi overthinkingnya itu karena Anda distorsi kognitif. Jadi boleh pilih ya, Anda overthinkingnya karena apa? Bisa jadi kalau behavioral Anda harus membuat pembiasaan yang baru. Kalau overthinkingnya karena kognitif berarti Anda harus counter dengan fakta. Kalau misalnya ada trauma, selesaikan traumanya. Ya, gitu. Terima kasih. Ibu, terima kasih jawaban yang luar biasa dari Ibu. Selanjutnya yakni kembali ini pertanyaan yang kelima dari saudari Diana di Bali. Ini dari kampus tetangga kita, Universitas Brawijaya. Pertanyaannya yakni, bagaimana jika kita ingin segera menyelesaikan masalah dengan seseorang, tapi orang tersebut malah menghindari masalah, atau lebih tepatnya sekarang itu ghosting, Bu. Tiba-tiba menghilang gitu. Itu kalau balik lagi, kalau butuhnya itu balik lagi, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Waktu dan tempat. Oh, itu toksik ya. Kalau itu kalau itu ya dengan pasangan, Anda aku maunya diracun. Itu sudah masuk di toksik ya. Jadi kalau kita itu sudah mengatasi masalah dengan orang yang sudah tidak bisa kita ajak untuk menyelesaikan masalah, selesaikan aja. Sesimpel itu ya, nggak mudah sih ya, nggak mudah, apalagi sudah ada dengan perasaan, kemudian sudah sekian lama, itu kan jadi kayak apa ya, pembenaran bahwa kita itu harus dengan dia gitu ya. Kalau orang yang kita kalau itu masalahnya berdua, ada salah satu orang yang tidak bisa kita ajak menyelesaikan masalah. Satu, Anda pergi saja, atau Anda hadapi orang itu dengan cara mengasuh. Jadi Anda mau pilih yang mana? Kalau Anda mau menyelesaikan, selesaikan sekarang.
Jadi memang orang-orang yang seperti itu tidak bisa kita ajak untuk menyelesaikan masalah kalau itu bukan anggota keluarga ya. Kalau anggota keluarga kan beda lagi ya. Tapi kalau ini adalah relation-nya itu dengan misalnya itu dengan lawan jenis dan itu belum menjadi keluarga kita, mending akhiri. Agak ekstrim ya, karena itu toksik kalau saya bilang, Anda kan capek gitu ya, capek. Anda itu kan hidupnya harusnya happy gitu ya, bahagia gitu ya. Orang menjalin hubungan itu harusnya harus saling memahami, memiliki, menyelesaikan masalah. Tapi kalau tidak ada saling, selesaikan saja. Atau yang kedua, anda yang harus membrainstorming ya, kayak udah kayak dicuci diri kita ini, di otak kita ini. Kalau nggak kayak gitu ya nggak dia. Emang dia tipikal orang yang kalau ada masalah itu lari. Jadi kita harus paham karakternya dia itu memang seperti itu. Karena karakternya dia seperti itu harusnya tidak menjadi masalah gitu ya. Nah, kalau kalau tadi gimana caranya? Anda bisa memilih. Anda mau menyelesaikannya atau kalau Anda mau tetap bertahan, maka Anda harus pahami bahwa memang itu karakternya dia. Karakternya dia memang lari dari masalah, gitu. Jadi kalau ada masalah dia lari gitu ya. Itu memang karakternya dia gitu. Kalau nggak begitu ya nggak dia. Maka kita, pola pikir kita yang harus dirubah. Karena dia orang yang seperti itu, maka ketika ada masalah dia lari, kita nggak kaget lagi, nggak usah cari-cari. Nanti kalau udah dia datang katakan masalahnya ini, gimana cara menyelesaikannya gitu. Jadi yang pertama silahkan Anda kalau orang kayak gitu mah udah nggak sevisi, caranya kan sudah beda nih dengan kita. Kalau saya sih sarankan mending apa ya, hal-hal yang seperti ini segera diselesaikan. Tapi kalau memang Anda tidak mau menyelesaikan, maka pahami bahwa itu adalah salah satu karakternya dia yang tidak kita bisa paksa, kita bisa rubah untuk sama seperti kita. Anda yang mau menyesuaikan dengan dia untuk bisa memahami atau memahami kondisinya dia, atau Anda akan terus-menerus apa ya, dalam masalah kayak gitu. Kalau dia tipenya avoid, ya itu tadi kan dia menghindar terus ya. Ya memang akan seperti itu gitu. Karena apa? Kenapa sih dia punya penyelesaian masalah yang menghindar? Dia sudah terbentuk loh. Bayangkan aja misalnya dia udah dibentuk di keluarganya itu 20 tahun. Usia 21 tahun ketemu kita. Kita mau ngerubah dalam waktu 3 bulan itu nggak mungkin. Atau kita mau menjadikan dia orang yang kemudian approach avoid kayak gitu, kecuali ada kesadaran dari dalam dirinya dia baru akan ada gitu ya. Jadi caranya adalah kita lah yang harus paham bahwa itu caranya dia menyelesaikan masalah, karena setiap orang tuh punya caranya masing-masing. Makanya tadi saya berikan 3 itu. Ini adalah setidaknya cara orang menghadapi masalah. Kalau kita ngadepin orang yang menghindari masalah ketika ada masalah, ya sudah biarkan dia menghindari dulu. Gak usah dicari gitu. Berikan dia waktu. Nanti kalau dia udah siap, baru kita selesaikan masalahnya. Ini tapi kan beda dengan prinsip kita. Nah, itulah kalau dalam sebuah hubungan itu butuh yang namanya saling pemahaman dan pengertian. Maka persepsi kita yang harus dirubah. Begitu. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Ibu. Mungkin Ibu bisa, ini teman-teman pemateri, teman-teman panitia meminta Ibu untuk memberikan kesimpulan sedikit mengenai apa yang kita bahas pada pagi hari ini, Bu. Oke, closing statement ya. Ya, oke, closing statement dari saya. Jadi teman-teman, selama kita hidup ya, kita nggak akan pernah tuh yang namanya terhindar dari masalah gitu ya. Adanya masalah itu menandakan bahwa kita hidup. Jadi kalau teman-teman saat ini punya masalah, berarti teman-teman sedang hidup. Karena kalau teman-teman udah nggak punya masalah, berarti kita udah nggak hidup lagi. Ya, kita pasti akan menemui masalah. Ya. Akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, akan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu pasti akan ada. Gitu. Karena kita menyadari bahwa jangankan kita dengan orang lain ya, kita dengan diri kita aja selalu aja ada problem gitu ya. Satu sisi saya pengennya apa, di sisi lain saya pengennya apa. Mata saya melihat ke arah mana, kaki saya pengennya ke arah mana. Ini harus disadari. Dunia itu komplit. Kita tidak bisa menuntut bahwa hari itu akan pagi terus,
bahwa hari itu akan malam terus biar kita bisa istirahat dengan tenang. Kita tidak bisa menuntut itu. Ya, sometimes kita akan bertemu dengan pagi, kadang-kadang kita akan bertemu dengan siang yang terik, kadang-kadang kita juga akan ketemu dengan panas, kadang kita juga akan ketemu dengan dingin. Ya, kalau di Malang mungkin kadang-kadang ada musim panas, sekarang lagi musim dingin, kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang pasti terjadi dan itu sudah suratan takdir, itu pasti itu tidak bisa kita rubah. Jadi jangan pernah memaksakan untuk merubah hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita lakukan adalah rubahlah persepsi, cara pandang, cara menyelesaikan kita pada hal-hal yang menjadi masalah bagi kita. Ya. Sekali lagi, apa-apa yang kita tidak bisa selesaikan, dilepaskan saja. Fokus aja pada apa-apa yang bisa kita selesaikan. Kita adalah manusia, punya batas kemampuan, tapi juga bukan berarti kita tidak bisa mengusahakan. Ya. Silahkan Anda mengusahakan apa-apa yang bisa Anda usahakan, dan apa-apa yang itu di luar kemampuan kita silahkan untuk dilepaskan. Sekali lagi saya tadi tekankan, siapapun kita, dimanapun kita, bersama siapapun hidupnya kita, berapa banyak orang yang melindungi kita, kita pasti akan dihadapkan dengan masalah. Dan teman-teman, orang lain itu hanya bisa memberikan advice, orang lain itu hanya bisa memberikan saran kepada kita, tapi yang akan mengeksekusi, yang akan mewujudkan saran-saran itu adalah diri kita sendiri. Memutuskan sesuatu untuk mencapai sesuatu itu adalah sangat mudah. Ketika saya memutuskan untuk mengikuti jalan A itu mudah, yang sulit itu adalah bagaimana menjalankan keputusan itu. Tapi ketika kita memutuskan sesuatu dan kita sudah merelakan diri kita di situ, maka yang harus kita lakukan adalah menghadapi dengan indah apa-apa yang sudah menjadi pilihan kita. Ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Setiap hari kita akan menemui masalah yang baru. Jangan khawatir bahwa hari ini kita punya masalah yang besar, besok bisa jadi kita akan menemukan hikmah yang besar. Sebaliknya ketika besok kita akan menemukan hikmah yang besar, lusa kita akan menemukan masalah yang besar. Kita tidak akan pernah berhenti itu sampai kemudian kita kembali kepada pangkuan yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses, yaitu mampu melewati setiap masalah-masalah yang menghampiri kita. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban yang sangat apa ya, nggak pernah saya pikirkan sebelumnya gitu Bu. Tiba-tiba ternyata kok di luar dugaan saya gitu loh. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik, mungkin closing statement dari saya. Seberapapun Anda menghadapi masalah, percayalah Tuhan akan membantu Anda. Maka dari itu niat, doa, ikhtiar, dan tawakal adalah penentu hidup Anda. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati pemateri dan juga teman-teman panitia dan juga audiens. Tapi saya sendiri adalah manusia biasa yang tempatnya salah dan kebenaran hanya milik Tuhan semata. Baik, saya ingatkan teman-teman bagi yang belum SS materi untuk absensi dan juga untuk sertifikat bisa SS sekarang. Dan untuk link absen dan juga untuk mendapatkan sertifikat sudah ada di grup masing-masing, di grup 1 dan grup 2 sudah ada. Dari saudari Saada tadi sudah membagikan. Baik, bagaimana dari teman-teman? Bentar. Oh, oke, baik. Tidak perlu panjang lebar. Marilah kita untuk menambah semoga ilmu ini mudah diserap dan juga mudah diamalkan. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, saya Hilana Bilbatua sebagai moderator pada webinar kali ini. Saya mewakili
panitia dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan juga saya mewakili teman-teman Ikatan Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim angkatan 2019, mulai dari teman-teman inti, mulai dari Pak Ketuanya Mas Muhammad Wildan Elfalaki Elsyam, begitu Wakil Ketua Deva Bekti Vertika, dan Sekretaris dan Bendahara ada Siti Zuliani dan juga Fakihah Salma, dan juga teman-teman dan juga ketua dan teman-teman PH Psikologi angkatan 2019, dari divisi Humas, divisi kajian, divisi sosial, dan divisi pengembangan minat dan bakat. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas partisipasi dan dukungan semua pihak. Baik, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Arda, silakan ditutup. Oke. Ibu, terima kasih. Saya sudah boleh klip ya. Sukses semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Assalamualaikum. Puji, foto dulu ya Bu Puji. Ya, kenapa? Foto dulu. Foto bersama. Foto bersama. Oh iya, foto bersama. Oke. Sama ayo. Ada panitia nih, mukanya tolong dilihatkan. Halo. Aduh, sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa banget Bu materinya, Masya Allah. Biasa di luar soalnya. Bu, responnya Masya Allah Bu. Alhamdulillah. Suka ya. Semua, ada yang relate sama kehidupan. Insya Allah ini bermanfaat banget tuh. Relate banget ya. Alhamdulillah. Tuh kan. Makanya berkarya aja terus. Membahagiakan orang tuh membuat kita bahagia kok. Ya Allah. Suka Bu kalau responnya tuh. Oke. Siapa ini yang mau foto ini? Ada. Ada. Risma. Vivi. Gimana ya? Ini timnya semuanya. Subhanallah loh, kalian tuh luar biasa banget. Keren banget. Semester berapa? 2 ya? 3 ya? 3 udah keren banget gitu. Udah keren banget gitu. Ini tuh diistiqomahi gitu loh. Kayak gitu tuh. Nanti jadi kalau udah startnya itu dari awal itu bakal enak banget. Jadi kayak apa-apa itu harus dimulai deh pokoknya, daripada rebahan kan ngabisin kuota juga, mending dibikin kayak gini, bikin orang gitu ya, kayak gitu. Semangatnya Bu. Semangat, tidak malas-malasan. Iyalah, harus. Kayak siapa lagi yang belum? Aslinya banyak ini Bu. Tapi ada beberapa 15 orang ya? Iya. Ada 15 orang Bu panitianya. Banyak. Oh, 15 orang. Iya, sama 2. Oke. Ya. Itu nanti ini channel YouTube-nya boleh saya sharing nggak? Soalnya beberapa orang tuh katanya daftar tuh udah ditutup pendaftaran. Itu pada tanya ke saya. Iya Bu, siap. Udah direkod kok Bu. Disimpan nanti insya Allah. Jadi kalau bisa nanti saya tolong di-share-kan ya. Mungkin karena utamakan kalau masyarakat itu udah nggak butuh teori gitu ya, butuhnya itu praktis gitu. Jadi mereka tuh pengen yang kayak gitu, yang relate gitu. Dicapek katanya dengerin webinar pakai teori, pusing gitu jadinya. Ini pada luar biasa banyak. Nih, kopenya Bu, sangat
sangat informatif dari penyelesaian setiap masalah, karena kita semua pernah punya masalah gitu. Banyak banget ini poinnya, sangat-sangat bermanfaat, sangat sama kehidupan kita. Gitu. Luar biasa banget responnya itu. Alhamdulillah. Ini udah semua ya? Nah ini Ini wajahnya masih kayak anak SMA loh, berarti Anda belum terlalu banyak beban hidup. baru semester 3, Bu. Oh iya. Iya, jangan sampai penuaan dini ya. Semester 3 wajah semester 7 itu ya nggak lupa. Tip untuk awet muda apa, Bu? Awet muda tuh banyak berkarya. Banyak berkarya aja. Emang saya muda, saya udah tua. Kalian berapa sekarang umurnya? 19. 19 ya? 20. Ya segitu 20 lah ya, oke. Ini Bu. Saya lah usianya udah 30, tapi kita kok kayak 11-12 gitu ya. Waduh. Mirip. Luar biasa. Oh gitu. Apa mau langsung aja ke pur azan? Ini Vivi masih repot di dapur katanya. Yang penting udah ada perwakilan ya? Iya. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Sukses ya semuanya. Keren, kalian luar biasa, hebat. Luar biasa, keren banget. Sehat ya, Bu Putri. Kali itu mah Ibu ya.